Lagi terima kasih Pak Polri untuk waktunya pagi ini. Mungkin pertama-tama kami bisa perkenalkan dulu saya. Presiden dari grup kami Pak. Saya sendiri Markus dari Direktur Pak. Eko Direktur Operation kami. Ada Al dari Desain Team. Teddy dan dari ada Software juga dengan Pak Sugeng. Tujuan kami pagi ini Pak Ahok, kalau bisa kami ingin meluangkan sedikit waktu Bapak untuk melihat kembali program-program kerja yang pernah kami bicarakan sebelumnya terakhir di bulan April yang Bibit itu masih di publik ya? Saya, istri saya itu ponakannya ini. Jadi kalau keluarga ya persis ya, cara bisa. Bukan saham Lipo ya? Kalau saham Lipo perlu kita pertanyakan soalnya. BIT adalah 100% owned by SDP sudah diberikan perusahaan jadi 100% di-own. baik. Mungkin kita langsung saja Pak Ahok, untuk yang saya ingin sampaikan pertama adalah mungkin juga menyampaikan terima kasih kami karena sudah dipercayakan nih dalam 3 bulan terakhir masukin Evo kami ke rumah dinas Pak Ahok sendiri sama Pak Jokowi, dan juga kemarin berpesta Betawi kami juga dipercayakan untuk berikan jaringan wifi kami, minjem lantai 17 untuk sebagai hubnya. Ya sebagai perusahaan yang kami bangga lah bisa juga ikut serta dalam program-program gitu Pak. Dari meeting April itu yang beberapa hal yang sudah kami capai, kita sudah menandatangani BHST untuk pemanfaatan 2 kol Pak, yang untuk nilai manfaat dari BIT ke Pemprov itu sesuai dengan PKS awal kami di tahun 2010, dan itu sudah kami berikan termasuk untuk kantor di sini dan 5 kantor wali kota lainnya di Jakarta. Dan sebenarnya internet itu juga sudah termasuk ya kami berikan, hanya saja sempat kami putuskan karena belum ada PKS. Tapi intinya dari Yang kantor camat kelurahan itu. Nah ini yang akan menjadi salah satu agenda. Kominfo siapa ya? Oh ya. Sampai di mana tuh? Terus kan PTSP merasa hambatan itu dari Kominfo. Laporan tim saya. Yang di Jadi sebenarnya kemarin ada rencana uji coba di timur, Jakarta Timur. Memang ada beberapa kendala Pak. Jadi kita waktu itu janji Juni selesai sampai semua kelurahan kan itu. Kalau untuk jaminannya sih siapa? Tapi kemarin tuh ada kendalanya, sempat dari sisi aplikasi juga, dari sisi perangkatnya Pak, komputernya juga nggak support. Jadi kemarin tuh sudah diganti semua, kita sudah uji coba, sudah oke Pak. Server gitu juga terlalu kecil kan. Oh iya. Sudah AC nggak dingin lagi, saya lihat di bawah. Iya. Gila nih maintenance Kominfo. Kominfo bilang parah nih, CCTV juga. Bukan Kominfo Pak. Bukan itu? Bukan Pak. Kami link jaringannya saja Pak. Oh, yang itu. Tapi kan di dinasnya ibu kan. Untuk linknya, jaringannya Pak, nyambungnya. Kalau itu di Pol PP. Perangkat-perangkatnya iya di masing-masing PTSP Pak. Oh. Kalau yang itu server-server Pol PP apa Kominfo yang namanya? Kalau untuk Pol PP, Satpol PP mereka Pak sendiri. Di bawah itu? Yang kena banjir kemarin Pak. Enggak, yang Iya. server kita punya Kominfo yang handle di bawah. Enggak semua, itu mereka sendiri Pak. Di sub juga sendiri. Ada beberapa yang taruh di kita di lantai 3, tapi nggak semua Pak. Yang lantai bawah, yang krisis center itu siapa? Di sub sendiri kan. Krisis center sendiri Pak, dari Satpol. Satpol juga? Iya. Itu pengadaannya mereka semua. Iya, jadi peralatannya mereka semua Pak. Harusnya kalau ngomong IT mesti satu
Iya. Satu pintu, nggak boleh masing-masing. Tapi ini yang terjadi, rumah sakit sistemnya 3 macam, tuh kan ngisi pun pusing. Iya. Betul. Kemarin kita ke RSUD Pak. Ini harus buat ini masih satu jenis gitu. RSUD gitu. Ya, saya gimana? Jadi ini juga mungkin yang Pak Ahok bilang betul juga, karena dalam pemanfaatan ini kami melihat ya, kalau tidak ada sentral untuk yang memplanningkan ini semua, di pihak kami pun kadang-kadang kewalahan karena 2 core yang kami bilang itu pun kan seluruh segmen Pak. Tapi ada segmen tertentu yang kami bisa sampai 10 atau lebih core yang dipakai, sedangkan kan banyaknya core itu terbatas nih yang kita pasang. Jadi ini cuma himbauan saja, karena kami juga datang ke sini ingin menyampaikan bukan hanya 2 core saja yang harusnya kita perhatikan, tapi pemanfaatan 2 core itu bisa kemana saja. Seperti Bapak bilang tadi, untuk lurah dan camat atas arahan. Sekarang sekolah-sekolah pun mereka banyak pakai SPD ya sekarang. Mereka jalanin sendiri internetnya. Nah sekarang apa kita masih perlu masuk ke sekolah? Puskesmas, RSUD lebih penting sekarang. Puskesmas kecamatan semua data. Saya juga kerja berbasis web sebetulnya. Dia kirimnya berbasis web. Kita sudah lebih cenderung mendukung pelayanan terpadu satu pintu. Kita memang juga sistem perbankan. Jadi ini kira-kira gini gambarannya. Kalau dulu kita mau urus satu izin surat, kalau dia nggak bisa, oh bapak masih ke kantor wali kota, itu mesti gitu jawabannya kan. Nah kalau sekarang kami ingin tuh semua surat bisa selesai di semua kantor. Kantor mana yang terdekat sama penduduk? Kantor lurah. Makanya kantor lurah kami sekarang udah dirancang seperti perbankan, seperti tempat provider. Kursi, nggak pakai loket, panjang seperti itu. Nah, tekniknya memang kita masih ada hambatan di PP, ada apartemen dak masih ada. Tapi apartemen bisa lah kita lobby nanti. Jadi kira-kira konsepnya ini. Jadi kalau saya mau urus surat apapun, saya datang kantor lurah. Di kantor lurah, kalau itu dulu kan konsep PTSP itu kan ngaco. Di PTSP itu ditaruh lah, ada orang dinas ini, dinas ini, dinas ini. Itu salah konsep PTSP seperti itu. Kita cukup 3 orang 4 orang customer service, tinggal ngomong kalau kayak bank saja lah. Kalau yang banyak yang ngantri ya 10 konter gitu loh. Kalau yang 5 konter ya ada ngantri. Nah tapi semua orang kontra apa dia kuasai P2B, dia kuasai izin syuk, TDP, dalam. Dia tidak kuasai. Dia masih tidak kuasai, orang bank juga tidak kuasai kok semua. Tapi minimal waktu dia orang datang mau ngurusin IMB, di situ dia buka, dia udah link dengan Sudin P2B. Jadi kita cuma butuh orang di kantor wali kota. Ya kalau langsung di provinsi terlalu gede, repot juga wali kota. Ya dia tinggal lihat aja online. Tapi si orang P2P tidak perlu ada di konter lurah. Nanti begitu dia terima, kan dia terima nih. Langsung di link situ langsung kelihatan kan. Sudah ada form apa mesti diisi. Kalau begitu oke, langsung di P2B sana sudah langsung lihat, oh ini bisa diterbitkan ini. Atau janji ketemu, dia online nya semua. Makanya mesti cepat, kalau scan gambar juga cepat kan. Kalau nggak ada juga langsung, ya benar-benar online lah. Begitu diketik situ, saya yang nungguin media di kabupaten, di kota nih. Lalu dia tahu nih kelurahan ini seperti ini. Nah untuk hal tertentu dia bisa putus, dia putus. Kalau tapi dia butuh otoritas saya, dia minta. Ya seperti perbankan lah, Anda mau tarik uang, mau start, mau tarik 20 juta. Kalau bank kecil dia nggak bisa nih, dia mesti minta password dari belakang. Kalau nggak ada, dia minta password dari cabang yang lebih besar. Tapi si yang datang ke bank kan tidak tahu bahwa di belakang itu terjadi otorisasi dari cabang yang di mana-mana yang jauhnya gitu loh. Nah itu yang kita mau buat leapfrognya ini gitu. Jadi orang betul-betul datang ke kantor lurah, ya yang tukang konter itu mau apa aja saya ladenin kamu gitu. Saya ini biro jasa gitu loh, semua biar bisa. Paling saya bilang oke, ini butuh 2 hari 3 hari urusan ini, Anda kembali lagi tanggal sekian. Nah itu yang kita mau. Nah sama seperti puskesmas, si Sadikin belum datang ya, coba Sadikin cek. Nah puskesmas kenapa sih lebih penting daripada sekolah? Jadi kita e-learning masih terlalu bagus, maksud saya belum sampai ke sini. Nah puskesmas, kan kayak sama, kita pengen buat
tapi ini berbasis web sudah kita lakukan sekarang. Misalnya saya ngantri di puskesmas, saya ngantri kan, langsung dokter udah tahu dari ujung sana, dia udah oh masih ada rujukan ke rumah sakit. Nah itu bikin payung, puskesmas ini rujuknya masih ke RSUD ini, nggak boleh lintas kemana nih, wilayah terdekat. Kan katanya orang miskin ya jangan berlaku dong, dari Pluit mau ke Jakarta Selatan kan mendeng gitu loh. Kalau lu miskin gitu kan, kalau lu miskin lu datanglah ke puskesmas ke dekat rumah lu, supaya kalau kamu di opname RSUD keluargamu bisa bolak-balik. Kan konsepnya itu gitu loh. Kalau kamu udah bisa, enggak saya mau jadi opname, kamu pasti bukan miskin lah. Kamu pura-pura miskin kira-kira gitu. Karena kita free. Nah waktu itu saja waktu dia masuk, si RSUD itu sudah punya data. Udah punya data nih. Bahwa orang ini, duduk aja gitu. Jadi kita pengen di puskesmas itu, tadi kan posisi. Ini teman saya yang bantu saya nangani untuk ide puskesmas ini. Jadi kita bikin sistem di puskesmas itu, waktu dia bukan hanya cuma pendaftaran secara online ke waktu rujuk, saya nggak perlu ngantri lagi kan, namanya dia terdaftar di sana. Nah si rumah sakit RSUD ini punya data ini, dan dia laporannya pun termasuk catatan medisnya di puskesmas, ada password RSUD bisa buka, sehingga begitu dia datang nggak perlu lagi ngambil darah diulang lagi. Orang mau nggak mati pun jadi mati gara-gara itu. Baik itu udah ngambil darah udah 3-4 botol nih, udah pernah diambilin baru kemarin cuma karena dirujuk ke rumah sakit diulang lagi dari nol. Udah biaya besar, secara mental saya juga down. Kalau saya kurang sehat, darah saya diambil banyak, saya juga akan lebih cepat mati. Kita tuh nggak pernah ada link sesama berbasis web. Nah kalau ada fiber optik, kita ini semua nih link, mau pakai password. Nah terus kita bicara tentang home care. Ini saya share supaya kebayang smart city yang kita mau seperti apa gitu ya. Memang nih kalau kita bilang ada kendala di pemerintah pusat, peraturan itu kita abaikan. Saya tidak mau terkungkung oleh peraturan mereka gitu. Kita tabrak aja nanti gitu. Tapi ini ide sistemnya harus kita punya. Misalnya contoh, peraturan pusat mengatakan kalau rumah sakit mau kategori A, dibayar kategori A harus 400 ranjang. Ini zaman nenek moyang apa? Ini bukan zaman Bayola. Rumah sakit semua orang berusaha supaya tidak banyak di opname gitu. Lebih baik ke home care, lebih baik ke langsung mendekatkan diri ke pasar. Nah yang kita butuhkannya apa? Puskesmas atau yang ada rawat inap di tiap-tiap kecamatan. Hanya 50-50. Tapi ini jadi masalah. Dokternya bagaimana? Masa dokter semua mesti 24 jam nungguin di kecamatan-kecamatan dokter pintar-pintar. Kita harus khususkan dokter. Nah caranya gimana? Nah ini semua yang dikerjain, dia scan orang, dia cek darah orang segala macam. Ini semuanya online, dikirim ke pusat. Jadi telehealth. Jadi dokter yang hebat itu dia tidak perlu ada di puskesmas kecamatan. Jadi waktu orang dideteksi segala macam, rekam medisnya ada, si dokter yang spesialis yang di rumah sakit RSUD kita ini, dia kan ada asisten dokter yang biasa kan, dia langsung bisa lihat, nah penanganan kamu ini. Nah penanganan ini pun kita pengen masukkan di dalam sistem, sehingga dia kan ada ISO, ada SOP semuanya. Jadi dia nggak polisi, jadi begitu pasien datang, kita juga gunakan case mix. Case mix itu dari jutaan kasus dibuat. Dia kira-kira gini kalau saya cerita. Misalnya orang sakit tipes, dari jutaan kasus tipes, dia kan punya clinical pathway-nya, rekam medis, catatan medisnya itu. Penanganannya seperti apa sih? Nah dari semua yang paling masuk akal, paling normal, kan ada juga dokter yang nakal, kan dia mau jual produk macam-macam gitu. Nah dari yang normal ini dibuatlah sebuah sistem case mix. Sehingga begitu ada orang sakit tipes, dia kalau keluarin obat lakukan tindakan di luar yang sudah ditentukan di jutaan kasus, kecuali ada kasus tertentu ya, dia masih ada medical untuk putuskan, adalah sejuta orang ada 1-2 kasus yang aneh. Dia nggak bisa input, nggak bisa kerja. Kalau dia paksakan lakukan, nggak bisa dibayar. Karena di sistem cashback group, kita namakan INASI, Indonesia Cost Based Group. Nah sebenarnya itu Detail Related Group, kalau di luar negeri itu DLG, MIUK, DLG,
Malaysia, MI, yang Australia juga gitu. Jadi kita pakai CPGs. Ya sudah, ini dibikin, nah ini yang kita mau lakukan dengan Jakarta. Nah, bisa contoh yang paling sederhana. Orang miskin itu tiap hari harus ke pasar. Belanja, kerja di pasar, ibu-ibu. Tapi dia tidak bisa tiap hari ke puskesmas. Karena waktu dia tidak ada, ongkos juga tidak ada. Dia pagi sampai sore, puskesmas sudah tutup. Puskesmas ada 24 jam betul. Lalu dia keluar biaya lagi untuk datang ke puskesmas. Padahal dia kerja bisa sambil tunggu sayur lebih murah, dia bisa cek. Nah, kita boleh buka klinik-klinik di pasar. Nah, klinik-klinik di pasar kita butuh USG segala macam. Masa harus dokter internis nongkrong di pasar semua? Nggak bisa. Nah, makanya kita butuh fiber optic. Karena ini kalau cuma cari data, gampang. Web based selesai. Kita bicara nih, kita mau video phone terakhir ini penting untuk puskesmas ke RSUD. Dan nggak bisa dong ada jeda gitu kan. Kalau fiber optic kan tentu kan, ya kayak kita nonton YouTube aja, kalau nonton fiber optic kan jalan terus. Ya kan, Smart TV enak banget tuh kalau nonton jalan aja terus kayak nonton biasa aja. Dia pindah-pindah semua film. Itu kalau biasa nggak bisa. Nah ini yang kita mau kualitas ini sebenarnya untuk puskesmas. Sehingga orang Jakarta itu akan merasa nyaman. Kalau ada apa-apa, saya datang ke puskesmas itu udah terasa saya dihandle oleh dokter spesialis. Nah ini konsep Jadi dari pikiran kami ya, gitu. Pak, kalau saya bisa bagi-bagi, itu berarti ada perlu satu penanganan khusus untuk infrastruktur fisiknya aja. Kedua, harus bangun aplikasinya, pengelolaan data. Dan aplikasi urusan kami. Iya, Kita sudah punya. Ya. Kita aplikasi, kita database, server semua kita tahu. Kita mau beli, kita udah tahu. Saya butuh jalan tol. Oke, pipanya saja. Saya butuh jalannya nih. Fisikalinya. Nah, dan saya yakin juga kalau masuk ke TV, masuk ke mana segala macam juga ini juga kalau sampai di semua lurah ini menarik. Tentu ke depan kita pengen sampai ke semua sekretariat RW kalau ada bisa seperti itu. Makanya kita mau tawarnya kemarin mau gali ducting itu Bersama aja ya, Pak. bersama. Karena sekarang jadi kurang ajar kan. Banjir kenapa? Selalu kalau hujan tergenang. Turun 3 jam 4 jam turun memang. Saya udah macet gila-gila. Kenapa? Semua selokan kami itu penuh kabel. Ada yang fiber optic kata punya siapa? Di jalan dia gali 5 cm, 10 cm, dia tanamnya masih normal. Begitu terkelupas. Timpa gitu aja. Nah saya sih mau perintah gunting, saya takut gunting nanti kantor siapa lagi masalah nanti gitu. Baik di tengah jalan aspal dia main gali, timpa gitu aja, terkelupas. Ini benar-benar keterlaluan. Itu kontraktor yang kadang-kadang. Makanya itu persoalan, karena kita nggak pernah kasih sanksi. Saya bilang sama PUP aja, NATO aja. Jadi masih ada sanksi. Kalau Anda tidak merapikan, Anda harus denda sekian ratus juta. Terus kan nggak ada sanksi. Sehingga si pemegang ini juga dia juga akan turunkan pasar yang sama kepada si kontraktor. Kalau nggak sekarang mau dapat izin gali, sokok-sokok gali, mau tutup nggak rapi, biarin kan trotoar dibiarin. Lalu mulai hancur-hancur, kami lagi keluar biaya untuk trotoar. KEQ udah kita gitu. Ini persoalan di Jakarta. Maka kita mesti duduk bareng, yang memang kepikiran bareng, nggak sekarang gimana lakukan bisnis ini. Ini sama Pak Titus punya nggak beda ya? Dulu pada sini Pak. Udah jual dari dia. Iya. Nggak ada saham lagi ya? Iya. Itu yang mesti kita duduk bareng gitu. Soal iklan, LED segala macam. Ya kita udah nggak pengen main yang dulu lah. Kita pengen tawaran yang baik, saya bilang gitu kan. Yang mana bisa, ya itu kita kasih. Sama kayak pulau, ini lagi kita tahan nih izin pulau. Kita hitung satu pulau uruk paling 6 juta semeter sampai jadi jual. Udah anggap 10 juta lah kita full. 10 juta aja karena yang biaya ini markup udah nggak apa-apa. Terus kalau tanah udah pulau udah matang jadi, kalau saya lelangkan, saya jual 20 juta per meter. Kira-kira berebut nggak orang beli? Berebut ya? Ya udah saya anggap 20 juta. Berarti saya untung 10 juta per meter. 10 juta ya per meter. Ini udah untungnya udah kamu bangunnya kamu markup. 6 juta udah kemahalan, swasta bisa 4 juta, 5 juta nih, udah kamu markup 2 kali, jualnya juga saya tekan, untung 10 juta. Nah kalau kamu punya 500 hektar pulau,
dan fase segala macam, Anda bisa jual 250 hektar. Kalau 250 hektar kali 10 juta saja keuntungan, kalau sampai kali 30 juta nih, 25 T. Belum lagi Anda bangun tanah, ada keuntungan bangunan lagi, perumahan lagi, lain lagi cerita nih, keras lagi. Ini mentah. Kalau Anda untung 1 pulau 25 T, boleh nggak sih bantu kami kasih 2,5 T? Ya kira-kira bangunin kami 100 tower ya bawah susun. Karena kita mau pindahin orang-orang dulu dari kawasan kumuh. Kalau itu 25 miliar udah termasuk isi, itu udah mahal banget, tuh mewah. Kalau 25 miliar 1 tower 1 blok 100 unit, ya kan? Ya 2,5 T lah. Yang 25 miliar kalau 2,5 T kira-kira kan 100 blok kan? Pantas nggak saya minta seperti itu gitu? Anda bertempel nama Anda. Ini 100 blok ini sumbangan pulau ini gitu. Saya nggak minta 1 sen pun. Bahkan kalau mau traktir makan, saya mampu bayar Anda makan 5 juta satu orang sekarang. Oh iya, saya uang operasional saya besar. Kenapa? Saya kan diizinkan undang-undang 0,15% dari PAD. PAD hampir 30 T kan sekarang kan? Bapak? Enggak PAD, bukan APBD. 28 atau 30 enggak? 28 T. 28 T kali aja 0,15. Ini kan hampir 40 M kan setahun kan? Pakainya lah kalau cuma makan 5 juta. Lu takut sendiri lah. Kamu takut sendiri makan sapi terus kira-kira. Kamu gak sanggup lagi makan itu. Nah ini kalau kita ngomong itu, nah kita tahu nggak mau kasih. Mereka cuma mau kasih 5% dari yang dia bikin. Misalnya dari 500 hektar, mereka cuma mau kasih 25 hektar. Kalau dibilang dari net, berarti 12,5 hektar. Ngotot nih. Sementara ada satu, dia mau beresin, kita juga pengen beresin waduk segala macam. Bikin taman, itu bisa 1 triliun lebih. Ada yang mau, tapi udah dikumpulin dia tidak mau. Nah, saya kita bilang, Pak boleh bilang, kalau itu yang mau bikin sesuatu sama kita. Ada yang mau kasih kita 25% tanah yang dia urus untuk kasih kita. Ini lebih untung daripada minta 2,5 T ya. Jadi kalau kamu 500 hektar, kalau saya dapat 12,5 hektar gitu ya, itu kalau kali 10 juta saja sudah berapa tuh? 10 juta 12,5 hektar ya, berarti 1,25 betul nggak? 12,5 T, 12,5 T. Lebih untung. Itu kalau saya jual 10 juta. Kalau kamu jual 30 juta, saya betul 37,5 T. Nah kalau gitu saya mau kasih izin ke siapa? Kasih izin ke yang mau kasih 25% dong? Iya. Nah tapi sekarang kami kan pemerintah. Ini yang jadi masalah sekarang. Kalau ada yang kami kasih izin, kasih kami 25% tanah, walaupun bukan dalam bentuk uang, maka yang kasih 5% tidak mungkin kami kasih. Kalau kami kasih, kami dianggap di belakang ada terima saham. Diperiksa BPKP pasti kena. Kenapa ini janjinya kasih 25%, kok yang itu 5% kamu kasih izin? Nah sekarang kacau kan, kalau pulau-pulau yang mulai jual. Bisa ada ikut. Nah sekarang sama kayak fiber optik ini sebetulnya gitu. Baliknya, kenapa kita pengen minta suruh upaya bikin ducting segala macam. Siapa yang bisa lakukan, orang lain mau masuk, Anda bisa monopoli sebetulnya gitu. Kita bisa semua konsesi kasih kepada Anda. Sama yang saya pasangin, nggak mungkin kan saya pasang 2 biji. Nah itu yang saya cerita dari awal itu. Sama kayak pulau, gubernur bilang apa? Oke, izin pulau kalau dia bohong gimana? Saya ketemu bos yang ngomong mau kasih. Saya bilang, Bapak pernah dengar cerita perekrutan kader komunis nggak di Rusia? Saya bilang, cerita konyol. Belum. Ya ada kader pertama dipanggil kadet apa itu? Kadet istilahnya paling pertama. Masuk. Kalau kamu punya 2 pasang sepatu, apa yang kamu lakukan? 1 buat partai komunis, 1 buat saya. Oke, lulus, terima. Yang kedua datang, kalau kamu punya 2 sepeda di mana? Oh, 1 buat partai komunis, 1 buat saya. Oh, lulus. Datang yang ketiga,
Kalau kamu punya 2 rumah gimana? 2 kasih partai komunis katanya. Kaget sih yang tukang instrukturnya. Kenapa begitu? Kamu luar biasa cinta partai komunis. Karena saya nggak punya rumah katanya. Jika nggak punya apa-apa. Iya. Nah, kamu hati-hati loh, Pak. Kita buat bank garansi kan. Kamu butuh waktu kan, ada bank garansi. Terus kalau kamu nggak bisa lakukan dalam 2 tahun mulai kerja, kita akan cabut dan cair. Nah, saya tunggu surat kamu. Nah, dia belum kasih, berarti kan bisa nego dong gitu kan. Nah, kita mesti lihat. Atau kalau dia nggak mau, kami yang kerjakan. Kami uangnya banyak, jujur aja. Nah, kita pun tahun depan sudah anggarkan untuk ducting, ada beberapa porsi. Nah, kalau itu paksa kami lakukan, ya Anda harus bayar kami, Anda lewat sewa. Itu proyek mau ditawarkan ke swasta. Kita tahu, itu tahu ke swasta sekarang. Kita tahu ke swasta supaya swasta untuk bikin Semuanya loh Pak. Hah? Semuanya loh. Underground gitu. Iya, seluruh Jakarta pun Anda mau bikin oke. Dan harus masuk ya semua yang punya kabel ya. Harus, kalau nggak kita sikat. Wah itu bagus loh Pak. Makanya sebenarnya kan bisnis yang bagus, tinggal kita nanti ada susun seperti apa, kita makanya saya panggil BPKD, kita akan beauty contest kan seperti apa. Kayak tadi kan saya udah punya standar nih, kayak pulau 25%. Nah, saya udah punya standar nih, begitu nggak mau, saya akan lempar. Ada 17 pulau loh di DKI yang mau dibikin, hampir 4.000 hektar. Nah, saya bilang sama yang, kalau Anda betul buktikan bikin pulau kasih saya 25%, seluruh pulau saya nggak mau nyambung, saya kasih pada Anda. Boleh dong, kami nggak salah, karena ada standar. Yang salah justru kalau saya kasih yang lain 5%, mati saya. Nah, ini konsep seperti itu. Nah, kita pengen orang fiber optik. Ini kan kota kan jadi kota besar nih, megapolitan ini. Semua orang kan main teknologi fiber optik. Sekarang Anda masih gali ini, nanti bongkar juga masalah lagi. Iya. Kenapa tidak mau sekaligus kalau udah mau gali sekarang langsung ducting saja sudah. Tapi udah diperkirakan kan berapa orang bisa masuk kan. Nah kalau udah masuk sekian, kita nggak mau kasih masuk lagi orang lain. Dan kita pengen dapat porsi dong. Porsi kita apa? Nah porsinya itu tadi. Sekolah tentu oke, jadi kita mau utamakan proyek yang terbantu 1 pintu. Bila mau sampai ke sekretariat RW, karena kita menggunakan Imusrembang. Jadi nanti orang mengajuin pembuatan kali apapun di kampungnya, di RW-nya itu, dia udah masukin, dia kalau nggak ada password nggak bisa dirubah lagi. Jadi nggak bisa lagi di tengah jalan sogok menyogok atau dia nggak senang dia potong gitu, nggak bisa. Karena ini begitu dia masuk pun seluruh dunia bisa lihat, kita mau taruh di website. Jadi yang bisa merubah nanti kelihatan dirubah oleh siapa, password detik kesekian dia ubahnya. Jadi masyarakat juga kita awasin, i-naskah, i-surat semua kita buka. Ini nggak ada yang tertutup di DKI. Gaji saya semua saya buka, operasional semua kita buka. Ya mana yang mau disembunyiin? Jadi semua nanti muslim semua akan bagus. Nah dengan penghematan ini kita juga nanti akan membuat kinerja individu. Semua punya gadget yang hebat-hebat. Nah, ada wifi di mana-mana. Dia kerja apapun bisa dimasukkan. Nanti kerjanya dapat poin-poin. Nah sekarang dia punya tunjangan kinerja daerah. Jadi TKD sekarang ini bukan tunjangan kinerja, usaha nambah gaji, semua sama. Nah kita ingin kita nggak mau hapus lah, udah terlanjur. Orang tuh kalau udah dapat dikurangin jatah pasti lemah semangatnya. Ya sudah, anggap itu tambah gaji. Kita pengen TKD yang betul. Mungkin 2015 bisa jalan kalau sistemnya oke. Jadi nanti pegawai kerja hasilnya apa kita cocokkan. Dia dapat poin-poin itu cocok dengan duit. Ada tunjangan kinerja daerah. Sehingga nanti setiap pegawai bisa saja atasannya kalau dia tidak mau manage dengan baik kecil. Kalau dia nggak tahu hasilnya apa. Tapi si individu ini kita nilai kinerja orang juga betul-betul gampang. Nah ini sistem yang kita lagi siapkan. Nah kita siapkan ini semua kan butuh jalan tol. Ini kan mobil-mobil balapnya nih. Nah sekarang jalan tolnya apa? Pasti kalau kita bicara IT ya fiber optik dong, nggak ada lagi yang lebih. Dan perlu cloud Pak. Untuk data begini besar, ya, Bapak nggak taruh pasti. semua di data center, bahaya dan rusak hilang semua nanti. Ya. Yang kita bisa bangun itu kalau sudah terkoneksi, umpama Bapak kasih lahan di puskesmas. Satu puskesmas mungkin taruh satu server, nanti satu puskesmas taruh satu server, karena itu terkoneksi semua, itu menjadi cloud kesehatan Jakarta. Bisa dipakai juga buat data yang lain. Kapasitas jadi besar langsung.
Dan ini tersebar gitu. Nggak mungkin semua rumah puskesmas tiba-tiba mati semua listriknya. Private club. Mungkin dalam bentuk private club, bukan Benar bisa, ya. Private club. Khusus buat pemerintah dibikin club khusus gitu loh. Ya. Bisa juga. Karena data medis pasien tidak boleh keluar dari klinis. Iya, Jadi, ada secure Iya. lainnya ya. Iya. Cuma kalau bikin cloud system gitu kan save suara mandi. Kalau ke data center kan mahal. Kalau bapak yang arrange dan pemerintah arrange aplikasi bagus, kita juga bukan itu bisnis kita bisnisnya kan infrastruktur ya. Kita hubungkan saja kabel-kabelnya. Cloudnya bisa kita sediakan. Kapasiti berapa perlukan, bikin SLA-nya, kita bangun cloudnya sekian besar kapasiti, kita serahkan balik lagi ke pemerintah, jadi nggak usah bayar lagi gitu. Pemerintah bayar dapat kapasiti tertentu. Makanya mesti siapkan di BPKD gimana kerjasamanya. Mereka mau menggali ducting mana, kita paksa masuk. Saya sih bersedia untuk gali ducting itu kalau sudah dapat izinnya yang Iya. harus semua masuk ke begitu. Pasti Harus kita akan masuk semua. potong. Kita akan potong, makanya tapi kan nggak bisa langsung kita setujuin. Anda udah bilang setuju, kita mesti lempar kayak beauty contest gitu teman. Beauty contest begitu yang tidak tertarik kita tinggal. Kita buat satu peraturan di BPKD yang mau menggali ini, maka nanti semua jalur yang lewat jalur itu harus masuk ke situ. Nah itu harus sewa dari Ya. yang punya, tapi harga sewa kan tentu mesti yang fair juga, mesti ada hitungannya gitu loh. Nah bisa harga sewa ditentukan oleh kita misalnya gitu, Ya. nego itu yang wajar. Boleh. Nah itu harus seperti itu. Kalau yang Pak Sulis dulu lebih ini lagi, dia pengen betul udah gali ducting kasih pada kami, karena aset kami kan, cuma ada berhak pakai kelola, nanti baru dipinjamkan lagi kelola, jadi kayak BTO gitu loh, biar transfer dan operate lagi. Nah terus kan jadi pertanyaan, gimana kalau 3-4 kan yang punya ide bisnis kan dia lihat ini peluang, pasti mereka tertarik kan. Nah kalau mereka tertarik gabung, ya sudah bisa gabung biaya untuk bangun. Atau ada bangun di ruas ini, dia bangun di ruas itu, kita yang siapkan BPKD. Ya. Jadi cepat, kami ini tuh cepat selesai. Ya. Kebetulan juga ini ada proyek-proyek. Ya itu PLN Telkom akan masuk loh. Kalau mau dikerjain, kalau Share mau, duct-nya itu ya. kalau mau yang lebih besar gitu loh. Ya. Itu dia dapat duit. PLN. Mesti ducting itu terpadu Pak. Kalau nggak nanti PLN ada ducting lagi. Betul. Telkom ada ducting lagi. Kita Biasanya- maunya yang kita bangun itu semua terpadu. Tapi listrik nggak boleh gabung Pak dengan kabel. Masalah itu ya. Kayaknya ada interference ya. Itu kan ada frekuensinya. Cuma PLN, Telkom, enggak PLN nggak bisa kan? Hanya Telkom ya. Telkom bisa. Telkom sama kami kan sama fiber optik. Tapi kayaknya kabel listrik nggak boleh gabung sama Jadi kita. kalau itu cuma gali khusus fiber optik, Ya. bisa lebih kecil kan. Dan terkontrolnya gampang Pak. Begitu satu ducting udah tahu siapa punya kabel. Iya. Terhitung. Sekarang kan kita gali bingung gitu. Tiba-tiba ketemu orang kayak kue lapis sudah mau taruh di mana lagi tempatnya. Warna semua sama. Wah, Oranye, hijau, sekarang coklat. benar-benar Hitam ada coklat semua. kita gara-gara Casablanca berantakan kan, Potiris gara-gara itu kan. Iya. Begitu digali di peta nggak ada kabel, digali tentu ada. Iya. Iya. Itu masalah. Memang Bapak bilang sih kalau dari awal sudah ada kayak di Singapura sistem begitu sangat-sangat rapi ya. Jadi yang agak repot kan, kita mau benahin yang puluhan tahun punya masalah. Betul. Kabel listrik yang gantungan di Gajah Mada Ayam Burung bisa kebayang nggak? Udah dari zaman Belanda Ya, ya. bangun Gajah Mada Ayam Burung, kabel listrik, maka begitu hujan dia kan kena angin kan gesek-gesek kan bisa melupas kan. Betul. Kalau tiang listrik, anak pegang mati. Apalagi FO yang di udara juga kan Pak, berat itu. Jadi nambah lagi beban di Iya. tiang-tiangnya itu yang numpang-numpang itu. Dia betul-betul kita nggak mau kasih. Memang sih kalau konsep yang Bapak bilang, kita masuk di privat area sudah banyak yang terapkan serupa. Jadi kita nggak ada pernah gali lagi Pak. Iya, Dia sudah ada di Iya, dalam dia sudah sewage-nya itu sudah ada bagian untuk FO, tinggal dipantek aja gitu. Cepet juga dalam sedua hari bisa berapa ratus meter misalnya. Kan nggak ada gali-gali yang ya serupa lah yang Bapak bilang. Cuma masalahnya di Jakarta ini kan Suka dia tutup, orang nggak boleh masuk. Mahal lagi itu dibikin kan. Oh iya. Besar tuh pasti perlu gorong-gorong. Iya. Gua kecil tuh Pak tempat galian bukan besar-besaran tuh galian. Iya. Nggak bisa kecil. Banyak soal kabel. Kita mulai selatan loh saya. Ada mulai kali. Jadi kami Pak pada intinya wah ini Pak banyak sharing untuk inspiratif ke depannya. Ya dalam posisi FO-nya ini kami siap untuk mendukung lah Pak. Tapi arahannya mungkin dan apa yang akan dikembangkan itu bisa kalau bisa di-share, kami tahu juga misalnya puskesmas yang tadi memang Bapak sudah bilang aplikasi semua sudah ready,
Oh, Dia yang tangani. Iya. Tadi kita bilang mau minta Askes sudah, ya udah oke sih Askes ya. makanya kami dalam paparan ini sengaja, sorry Pak, ini tebal sekali, cuma semua lengkap. Sampai tebaran apa sudah kami plotkan semua sesuai dengan apa yang kami sudah punya 1000 kilo saat ini di Jakarta. Nah ini yang siap kami, toh ada Kalau teman-teman sekolah, buatan. saya nggak tahu ya. Kalau manfaatnya ya yang sekolah dulu ya. Kalau kemarin Pak dari Kemenkominfo sih Kementerian tentang pembelajaran, tapi terakhir dia nggak jadi ngasih Pak. Waktu kami Izinkan untuk narik itu. Kami kebetulan yang sama Ibu Dewi sama Pak Setiadi juga dari badan ini ya, Bapeda. Bapeda. Kemarin kan sempat ke Shanghai kan Pak, GSMA, Asosiasi GSM, itu kan semua ada 80 operator semua itu gabung. Itu salah satu poin yang dibicarakan e-learning Pak. Dan memang sudah berkembang. Kayak di Indonesia kita nggak bisa ambil full dari Amerika misalnya, dari Eropa dikembangin di sini. Cuman banyak juga hal yang sudah bisa kami kembangin. Anak-anak sekarang sudah banyak yang punya smartphone, komputer di sekolah. Simpelnya WiFi in school itu kayaknya yang harus standarisasi dulu. Itu aja belum ada Pak ya. Jadi kita mau mulai dengan simple dulu, Iya. terhubung dulu. Terhubung dulu. Kita akan hosting email dulu, bikin email. Jadi ada budi@sma70.co.id. Setiap student yang masuk udah ada email. Pendidikan nggak ikut, dinas pendidikan nggak ada. Iya. Masing-masing dinas pendidikan bikin sendiri juga sekolah tuh, habisin biaya aja sih. Ya bayar Telkom Ya, apa? Itali. Iya, saya lihat itu. Ada biayanya. Harusnya tuh fungsi Kominfo itu untuk mengorganisasi gitu, supaya biaya murah kan. Kami sekarang sudah ada di banyak puskesmas pendidikan dan untuk IATA sudah ada sewa. Semua puskesmas. Ya, Tingkat kecamatan. tingkat kecamatan tapi Pak belum kelurahan. Terus di kelurahan sudah 1 mega, kecamatan juga 1 mega. RSUD sudah dengan FO 10 mega. RSUD kemarin. Kan saya juga ngecek teman-teman lihat lokasi di Cengkareng, RSUD Cengkareng. Memang di situ ada beberapa aplikasi ya Pak ya kelihatannya. Tapi kita sudah integrasikan Pak, jadi kita sudah bisa masuk kita juga. Kalau Bapak monitor bisa. Udah tahu udah ya. Katanya sih udah dipasang, tapi Askes sudah pasang. Jadi untuk meeting terakhir mereka minta kalau yang udah ada diganti ke yang belum ada. Yang bikin Askes kira mau satukan kan semua. Iya. Coba kecap pusing orang input datanya. 2 sistem, 3 sistem, kan mesti bawa 2 sistem kan ya. Sekarang kita perlu satu dulu. Nggak masalah sih kalau sistemnya satu. Jadi infrastrukturnya sudah bagus kan, Sudah. wifi semua udah bagus sana. Base-nya kan web semua ini kan. Kalau untuk laporan pasti dalam bentuk web. Iya semua web kan. Kirim model email gitu ya. Enggak. Datanya kan langsung online gitu. Udah kalau memang sudah terintegrasi akan langsung real time datanya. Kalau kemarin kita dilihatin yang masalah ini Pak, kondisi tempat tidur, jadi bisa dikirim. Kemarin kita tesnya lewat situ ya Pak Anies ya. Terus di kita sendiri kenapa tidak ada? Saya nggak ngerti loh. Dulu saya kerja tahun 80-an saja, itu udah pakai LAN. Kalau satu gedung, satu ruang lantai, sambung kabel gitu udah saling bisa periksa gitu loh. Saya bisa kirimin. Kan kita sudah lan, Hah? sudah lan dari tahun 2003. Iya, tapi Sudah lan. kenapa ada berapa bagian BKD dulu saya tanya nggak punya data? Ada soal kan Nggak, dia misalnya di komputer sana katanya. Maksud saya kenapa? Hah? Nggak di tiap Ruangannya ruangan. ada. Ruangannya ada tapi di tiap ruangan nggak di. Nggak disambungin kan? Nggak, saya tanya, ini data coba lihat, oh nggak Pak, nggak bisa di sini Pak, mesti di. Jadi kan lucu itu, kenapa nggak kerja sama semua langsung satu meja, satu komputer semua nyambung? mungkin kalau saya sih kurang begitu tahu, tapi mungkin Pak untuk aplikasi misalnya sistem kepegawaian kan ada bidangnya Pak. Jadi situ pasti bisa Pak. Nggak, saya bisa contoh. Iya. Saya ingin masuk ke komputer BKD. Nggak bisa dari tempat saya. Bisa Pak. Dia bilang Bapak mesti pakai web. Masuk ke website saya. Mau ke Bapeda juga masuk ke website. Kok masuk ke website Anda? Masa nggak usah di sini? Secara
secara teknis bisa kok. Iya dong, saya makanya teknis bisa masuk. Saya kenapa dia tidak mau bikinkan? Itu tugasnya Kominfo buat saya gitu loh. Jadi orang ngetik apapun saya buka, saya tahu dia ketik apa. Kalau saya pengen tahu gitu ya, saya pengen tahu kamu ngapain aja sih gitu loh di komputer kamu itu loh. Gak bisa. Ya suruh masuk web aja. Ya masuk web ya gak usah ngomong sih. Ngapain kita? Padahal kan gedung ini dipenuhi dengan kabel-kabel penghubung yang luar biasa. Kalau saya lihat di luarnya itu, waduh bisa naik manjat tuh di samping jendela kamar saya itu. Itu kabelnya itu digulung. Bener kamar saya tuh. Itu kabel bisa buat naik itu, bisa segini ada kayak kumpulan kabelnya itu. Taruh gitu aja. Nah, ini aneh juga. Sebenarnya Kominfo tugasnya itu sebetulnya di bengkel IT. Pikiran saya sih seperti itu loh. Selain untuk informasi. Jadi sekarang gini aja, kalau yang mau lakukan di sekolah ya silakan. Masalahnya di mana sekarang? Wifi ke semua sekolah negeri. Puskesmas udah kan? Puskesmas juga belum kita. Kita kalau dari kami belum, tapi saya tidak tahu program yang Sudah sudah berjalan. Kita sewa. Udah ditarik kan? Udah tarik kan? Ah, Punya baik. perusahaan mana itu? Katanya ada Menkominfo sama Askes juga tarik. Enggak, Bu. Askes bukan tarik. Nah, Dia Askes harus enggak. menyediakan infrastruktur. Apa? Dia harus menyediakan infrastruktur ke puskesmas. Jadi dia Bukan ke puskesmas. Maksud saya sekarang kan di puskesmas sudah ada fiber optik. Ini fiber optiknya siapa? Kalau yang kami sewa sekarang Pak masih MPLS Pak, belum fiber optik. Pakai ini ya, pakai Lebada. Dari bawah juga. tarik Lewat juga telepon. lewat jaringan telepon. Jadi kan itu dilelang Pak, yang providernya Telkom saat ini. Jadi sewa kita ke mereka. Kalau yang ke wali kota, 5 wali kota, ke 21 dinas teknis dan wali kota Samsat itu pakai FO Pak kita. Pakai fiber optik 10 mega. Sewa juga kita. Sewa juga. Iya. Nah itu yang saya bilang, kenapa kita mesti sewa? Saya bilang sama Pak Gianta. Karena kita kan tupoksinya bukan untuk ini Pak. Pak dari Bukan, maksud saya gitu loh, orang kan mau pasang fiber optik, kenapa kita nggak deal gitu loh? Kan Anda udah kasih ada MOU, kasih saya free Iya. berapa? Untuk apa saya bayar berapa puluh miliar untuk sewa? Itu saya bilang ngaco. Kominfo sih. Ini kan ada MOU, orang mau pasang fiber optik, dia mau kasih kita berapa jalurnya gitu loh. Ya kenapa nggak mesti sewa? yang 21 titik sudah Pak kemarin, sekarang jadi redundant Pak. Ya, dulu kan saya udah yang mau potong itu kan. Iya, Ya, sudah. banyak duit gitu deh kayak. Terus terang saya agak kecewa sama Kominfo gitu. Apa nggak bisa jawab saya gitu, jadi saya pusing gitu diskusi. Pak Gianta nggak kuasai masalah. Kemudian itu dia inti saya mau hemat duit. Kita ini bisnis, pemerintah ini bisnis sudah, bisnis untuk rakyat. Jadi kalau Anda mau ngajuin izin, kalau dulu Anda ngajuin izin, saya tanya, saya dapat apa? Saya pribadi loh. Saya mau titip saham titip, sekarang tidak usah. Sekarang saya mau tanya, Pemprov dapat apa? Saya mau hemat duit. Anda bisa deal apa sama saya? Anda bisa deal, itu kita bikin standar. Itu kita bikin. Sama kayak pulau. Kalau ada semua oligarki bilang nggak bisa, kami nggak mau lakukan, kami nggak sanggup. Ya sudah. Kalau itu nggak saya sanggup, gue kerjain sendiri. Kenapa saya pusing gitu loh? Anda punya CEO gitu banyak. Kamu gaji berapa? 30 juta. Saya gaji 50 juta nggak apa-apa, aku bancak aja. Saya punya PT, punya BUMD, saya punya duit, punya kuasa. Kenapa saya pusing gitu loh? Nah cuma kita kan bukan mau itu. Tujuan kita kan membuat semua orang kaya gitu. Tapi kalau ketika semua orang oligarki nih, mulai mining kita gitu kan, sama kayak iklan, mulai mining kita. Hanya 400 miliar. Sekarang saya tebang semua betul gitu. Gak usah, 400 miliar terlalu kecil deh, kayak buang aja. Ya apa pusing, mencuri semua berapa triliun. Saya minta naikin 4 triliun iklan, kamu bilang nggak bisa. Tetap ngotot 400 miliar. Kalau itu buang aja 400 miliar saya bilang. Begitu saya buang langsung bisa 3 triliun. Konyol gitu. Ini benar konyol loh ini soal pajak iklan itu. Ya cuma bisa 600 miliar, udah kalau 600 miliar buang aja. Nggak usah iklan. Jadi saya gampang mau tahu. Pokoknya mana ada billboard di jalan itu ilegal. Buang semua. Nggak usah iklan di DKI, pusing amat 600 miliar.
Saya mau 6 triliun, saya udah hitung. Bisa Pak, ada 3, bisa lu naik, saya bisa 4 kali mulai. Kalau nggak gue tebang. Ya ini semua gue tebang. Cepat juga dulu. Verbalnya dulu. Pantes pernah hilang itu Pak. Ribut. Saya lihat gede-gede hilang gitu. Ribut gitu kan. Karena nggak jelas bayar pajaknya semua. Ribut udah, kita nggak mau tahu. Ada yang nggak bayar, ada cuma IP doang, macam-macam permainan. Ya kalau nggak mau bikin sistem, udah kita tebang aja. Nanti DKI punya sendiri tempat iklan. Begitu nggak usah, begitu dia tahu kita kelas juga langsung bilang iya kita bisa. Jadi siapin dia punya surat. Nah kita langsung siapin PT Jakom. Kita punya BUMD. Kita punya 100% ya. Kalau dulu kan kenapa BUMD kami gagal? Karena memang parah. Saya juga tidak setoran ya repot gitu. Kalau sekarang BUMD kami itu nggak kalah sama swasta. Kita nggak ngutang bank lagi. Punya duit 3 penyertaan modal. Waktu berapa? 500 miliar. Ya saya kasih aja 500 miliar. Nggak mungkin kalah. Pemerintah itu, perusahaan pemerintah itu nggak mungkin kalah sama swasta. Gimana mau kalah? Izin dari saya kok. Tanah sih. Duit kita punya bank, kita ini lebih dari konglomerat sebetulnya. Lebih dari konglomerat ini DKI. Cuma itu tadi orang yang ngatur itu karena punya rezekinya kan, dia ada rezeki ini. Ini yang selalu ditahan. Rezeki orang diambil kan, TKD nggak cukup. Ini kan soal susah. Karena tingkat korupsi di Indonesia ini, kamu punya 10 miliar, taruh di bank 50 juta tiap bulan. Kerja setengah mati belum tentu dapat 10 miliar bisa gitu. Yang korupsi tahan 5 tahun nggak apa-apa, nunggu doang kok di penjara, boleh keluar masuk kan. Nanti pindah penjara remisi. Kalau pindah 3 kali setahun, 3 kali remisi. Nggak berasa setahun 2 tahun udah keluar, duit masih ada. Itu yang membuat rusak negeri ini karena nggak ada pemiskinan harta koruptor. Jadi kita baik soal ini, saya silakan aja soal puskesmas sama sekolah. Nanti begitu ada yang sudah masuk, Kominfo cabut sewa-sewa itu, gimana diskusi gitu. Kalau mau bikin nanti soal, misalnya Basuki SMP berapa itu, kalau mau seperti itu kita mesti duduk sama udah pasang pada dinas pendidikan. Oke ya. Nah, kita setuju untuk e-learning seperti itu, kontrolnya jauh lebih gampang. Jadi dari Microsoft juga kan license untuk softwarenya nggak perlu lagi Pak, karena taruhnya di cloud. Jadi anak-anak pakai $100 punya netbook udah bisa akses, itu yang kita mau. Itu yang kita mau itu. Nanti aplikasi biar orang lain lah yang datang dengan Bisa sendirinya. macam-macam. Ya, kita pokoknya sediain dulu, pasti berkembang dengan Kayak sendirinya. jalannya dulu gitu ya, Iya. cloud sekolah gitu ya. Iya. Saya kira sih bisa pasang, kerjanya sudah ada dasar MOU-nya kan. BPKD. Cuma memang kemarin ini yang mungkin perlu kita perjelas kembali lagi ke PKD Sentral 2010 Pak. Itu dimana dari kami lahan sekolah itu kan bagian juga dari lahan pemilikan tenda Pak ya. Sehingga bahkan misalnya ada penempatan perangkat misalnya, itu kapan itu ada suratnya terus ada nilai sewa menyewanya lagi. Itu nggak boleh BPKD salah. Ngapain sewa dalam bentuk MOU kerjasama, kita tidak bayar, prinsipnya tidak bayar, kita dapat keuntungan ini, dia nggak usah bayar, mau bayar lagi gimana? Begitu, maksudnya ada PKS awal. Aku nggak lihat suratnya. BPKD aja yang mesti di. Kalau memang ada arahan demikian kita bisa masuk lagi. Jadi diminta nilai, yang kita beli wifi itu nilainya berapa, free wifi. Terus hosting itu nilai Itu berapa? berapa besar sih dia minta? 2 kali 3. 2 kali 3. Masa masih ada kayak 3 kan? 2 kali 3. Dulu itu dulu Pak, iya kan kalau sekarang kan yang fiber optik ini yang menanganinya adalah Diskominfo. Dan Diskominfo semua yang menanganinya. Jadi Enggak perjanjian dengan BPKD nggak perjanjian. Apa langsung di Kominfo aja? Kemarin juga mungkin ada arahan untuk berbicara langsung dengan Departemen Pendidikan ya. Nah, ini salah nih, kemarin ngomong ini salah. Harusnya dipanggil dinas pendidikan. Ini kami rasa ya. Mungkin nanti untuk yang ke sekolah kami koordinasikan aja. Iya. Dinas pendidikan, PDB dengan Iya, berpasang aja orang mau pasang itu Ya, lokasi. kami ada koordinasinya Pak. Ya langsung aja, telepon udah punya. Baik, Iya. Udah punya ya? Ya, ada Pak. Ada. Nanti kami koordinasikan.
Ini sama dengan ini mungkin selain dari sekolah Pak ataupun puskesmas yang untuk pajak ini kan sedang dalam hari ini dan kemarin untuk BRI itu Pak. Jadi ini juga kita mendukung untuk pajak dari semua mall itu model semua. Jadi ini intinya kami bawakan hari ini itu adalah kesanggupan kami bisa mendukung program-program seperti itu Pak. Ada saja kadang-kadang izin dan segala macam itu Pak. Nah kita terobos, kan saling menguntungkan. Mereka juga untung bisa masuk ke mall-mall itu semua, jadi untung juga jaringan kalian sama-sama. Ya izin nggak boleh dipersulit lah. Jadi izin Pak, nanti mungkin ke depannya kita dengan yang PT-PT menggelar FO itu koordinasinya di Diskominfo aja Pak. Ya harusnya seperti itu. Sekarang kan di Asbang ya semua ya? Semuanya di Asbang. Memang untuk perizinannya di Asbang Pak. Kami juga ikut sebenarnya. Cuman untuk yang realisasi realisasi kompensasinya itu yang masih bias kemarin. Tapi sudahlah, kedepannya kami ini Pak di Diskominfo aja. Sekretariat Pak itu. Tapi sekarang soal dakting ini gimana? Kalau Kita bicara di Pak Ismail itu kemarin itu. Jadi Pak, kalau dakting itu kami belum tahu ininya Pak. Enggak, artinya nanti apakah nanti kalau memang BPKD harus buat semacam. iya nanti apakah itu nanti beauty contest atau apa? Kalau enggak kita invest sudah. Paksa mereka pindahkan masuk. Kemarin di 2 minggu yang lalu saya dengan Pak Rudi DPU juga yang bicarakan disinggung hal yang sama gitu Pak. Dan kemudian mungkin boleh saya tambahkan Pak ya, tentang perizinan ini kan kalau Asbang masih itu udah waktu Pak 6 bulan Pak. Seperti Pak Om bilang, tidak ini tarik balik izin itu mandeknya kalau DPU bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Dengan operator saja 90 hari kita harus RFI penyerahan ini Pak semua servisnya. Makanya ini agak kita miss-nya di sini. Saya jelaskan ke Pak Rudi, Pak, bukan saya saja, semua pemain provider punya masalah yang sama Pak. Kita dikasih waktu tertentu, kan kalau ngurus izinnya lama. Dan kalau kita bangun paralel katanya menyalahkan undang-undang gitu. Kita nggak mau sih sebenarnya, tapi gimana di dalam suara saya tanya juga. Asbang kasih rekomendasi, tapi di sisi lain kita mandek gitu. PU tuh PU yang lama ya? Lama mungkin karena mereka ada proses juga Pak ya, semua gambar, drawing apa semua harus dari mereka yang sediakan itu bisa berbulan-bulan gitu. Sampai EMB, arsiteknya lagi, waduh pusing. Jadi Pak, jadi memang dalam penggelaran FO itu banyak yang ini Pak, ada beberapa instansi. Untuk rekomendasinya itu ada di Asbang. Lewat Biro Prasarana dan Sarana. Ketika keluar itu baru lanjut ke PU Pak untuk izin penggelarannya. Jadi iya ada kurang koordinasi. Iya. Kalau kita pemanfaatan organisasinya Asbang di BPKD kalau sewa menyewa ini belum perlu. Tapi harus ini. Tapi kalau misalnya Itu Asbang kan gara-gara ada kompensasi dia SK Gub yang memberikan kepada ini aja deh, disiapkan verbalnya dirubah aja. Kita mau koordinasi ya, kalau ngomong di BPKD sama Kominfo aja. Kan itu persoalannya di situ dah Pak. Ada SK Gubernur yang Pak Fujibowo memberikan Inggup itu kepada Asbang untuk itu ya nggak boleh, udah gitu loh. Harusnya mesti BPKD langsung. Kalau soal teknisnya mesti tunjuk, baru bisa satu kan. Kita siapin aja robanya verbalnya, disiapin aja. Dan kami juga Roba peraturan itunya, ingupnya. Verbalnya bisa siapkan Pak. Itu orang bagian hukum Pak dulu. Biro hukum kan. Iya Pak. Biar punya Pak Sulis. Biro hukum pindah ke Kominfo. Enggak, sebelumnya pindah ke KIP, Oh, KIP. KIP ya. Belum balik lagi. dan kadang-kadang juga kita kendala bukan cuma dari perizinan dari pemerintah, swasta juga bersulit kan. Oh iya, Jadi kita pengantar dari ini program pemerintah jangan dihalang-halangi. Enggak apa, Gitu. pengantar tuh nanti Kominfo semua paling mesti satu pintu. Ya kan jadi sekarang pertemuan ini gitu aja, ya gini aja ada apa-apa kesulitan biar ini yang abrak. Karena gini Pak, kemarin juga itu dengan berkaitan dengan penganggaran nanti takutnya kalau memang kompensasi berapa terus kemudian diarahkan karena kami juga terbebani dengan RPJMD. Makanya kemarin dengan Bapak Datu kami bahas sebenarnya kompensasinya bisa berapa sih, terus kemudian yang bisa dianggarkan berapa sih, mungkin ke depannya arahnya itu. Sehingga tidak
artinya tidak membebani APBD saja ataupun ini kompensasi, karena kompensasi itu juga sekarang sedang dibahas Pak, jadi kepastiannya seperti apa itu mungkin lebih banyak ke Kominfo, Bapeda sama BPKP. Iya, benar. Yang ini aja lah soal infrastruktur ini, kalau ini kan cuma bicara, kita bicara kami software, sistem. Ini yang penting infrastruktur. Ketika sampai daya pemanfaatan untuk monitor banjir, kita sudah lakukan POC sukses bulan Juni. Ingin kita sampaikan juga mungkin di forum terpisah detailnya Pak. Tadi kan kemarin juga KU minta lagi dari kami, untuk monitor 15 titik rawan banjir dihubungkan ke krisis center bla bla bla. Itu kan sesuatu yang bisa kami ini juga Pak bantu dari sisi FO-nya sampai sebenarnya end to end Pak, sampai satu sistem full sistem. Tinggal connect saja mau di mana. Ini NOC kami pun kami bisa pantau, di sisi Pemprov pun bisa dipantau di mana misalnya. Jadi banyak sih Pak, mungkin kita nggak akan satu persatu, cuman manfaatnya itu 2 core itu banyak sekali gitu. Bukan hanya core-nya, tapi ujungnya mau dipakai buat apa manfaat. Ini video conference yang Bapak mungkin ingin juga punya semua kantor. Kalau yang soal pantauan itu memang kita mau untuk nyampe. Karena kan kita bilang Jakarta itu kan sering sekali itu ada sungai kan pompa kan kekuatan berbeda juga. Curah hujan juga tidak rata. Nah, kadang-kadang ada rumah pompa yang airnya udah habis. Ini setengah mati tuh nggak? Nah kalau kita bisa lihat cara itu, dia bisa buka pintu nih supaya dia semua kan terhubung. Kita POC, Bapak punya kopinya. Di mana itu di salah satu waduk juga Pak. Jadi ya pada saat ketentuan tinggi air sudah ada warning system. Ini bukan untuk tidak banjir Pak ya, tapi warning system early detection. Nah itu semua sudah dilakukan. Ingin kami share, cuma mungkin kalau memang ke Kominfo akan kami kita pengen untuk Kominfo kan kita pengen buka di masyarakat. Semua dari Jakarta Gua ini ya. Jadi kita pengen semua data itu selain ada yang ngawasin, kayak sekarang Pol PP itu salah sekali kerjanya. Saya udah bilang sama Pak Pur, kamu ke patroli pakai makeup keliling, nonton film Hollywood aja itu udah tahu caranya, itu udah hitung. Kamu keliling jam berapa sampai situ, kamu kosong, ya nggak? Kira-kira gitu kan? Kita nonton film udah tahu merokoknya kapan, jam berapa, lari kayak film itu loh, yang lari dari yang Stallone kemarin, film apa? Prisoner apa deh? Escape. Dia udah hitung ini bisa berapa. Sebenarnya yang perlu dilakukan itu apa? Tongkrongin CCTV. Satu Monas penuh CCTV. Gak jalan, gak jelas. Itu ditaruh di wali kota pusat. Harusnya itu mesti taruh di Bapak bisa buka juga di Jakarta Gua ini. Jadi masyarakat akan bantu ngawasin. Nah tugas Pol PP ya kamu bisa plototin berapa kamera sih, hitungan satu orang kalau plototin CCTV itu satu petugas bisa berapa? Tergantung layar mau dibagi berapa. Yang maksudnya kemampuan dia plotot itu loh. Iya. 12, 16 sebelum dia teler Pak ya. Kan kita bisa tukar kan, tiap 2 jam ada tukar, tiap 2 jam ada tukar. Atau langsung aktif Pak, dia mau Windows 1, 2, 3, 1 di Tanah Abang, 2 di Monas, mungkin bisa. Jadi bisa lihat masing-masing wilayah, misal saya Satpol PP di Monas, saya nggak perlu keliling-keliling, nggak bisa nongkrong-nongkrong, saya tinggal duduk tongkrongin itu, tentu pasukan siap ya. Di beberapa sektor kan ada. Kalau ada ini di situ. Makanya kita pengen disub, kita semua dipersenjatai, karena yang paling siap di lapangan dengan kendaraan motor itu ada disub. Makanya semua disub masih kasih pistol. Jadi kalau terjadi apa-apa monitor, bukan Pol PP ke sana, disub kan ada semua posisi. Tinggal kontak, ada Polantas juga punya pistol semua, kita minta Polantas siapin pistol semua. Jadi begitu kontak mereka, titik ini ada masalah, yang terdekat kan polisi. Karena habis ngerampok mau lari juga polisi langsung siap dong, mobil lewat itu dikasih tahu ada arah dari sekian. Itu semua kan di CCTV. Saya heran gitu loh. Apa susahnya gitu susah? Dibikin mobile juga bisa Pak, nggak usah dari TV. Ini bisa bawa. Buka di mobil, masalah ada connection. Nggak maksudnya untuk di markasnya ini loh, kita punya krisis center di sini. Nah itu yang dimaksud. Izin Pak, untuk yang ke Jakarta Gua ID saat ini kalau yang paling mudah itu yang di Monas dalam waktu dekat ini sudah kami koordinasikan Pak. Itu intinya bisa. Nah wali kota kan? Iya. Saya ngomong sama wali kota, saya kejadian dengan pemerkosaan. Krisis center sama Disub dan kemudian juga yang CTB juga nanti
masukin. Masukin. Saya pengen semakin banyak masyarakat ikut menjaga, dia lebih baik. Iya. Terus kasih nomor teleponnya, kalau ada mana yang mati dia bisa kasih tahu kita. Jadi untuk jaga petugas kita itu tidur gitu tuh. Nanti kalau kami udah siap kami. Nah, jadi tugas Kominfo itu Iya. gitu loh. Ya, Kominfo ya itu katanya. Kenapa mesti kita? Ya teman-teman udah ketemu ya. Ini apa-apa di sini aja. Iya. Konsepnya itu kalau sekolah gitu ya kita bikin sekolah dulu sama puskesmas. Oke, silakan. Mungkin kalau diizinkan Pak Hakim kan mau ke puskesmas ya nanti kan kalau nanti ada jaringan dari BPO yang Kontak aja. Apa ada aja. dulu Pak. Kita belum pernah ada duduk bareng ya? Belum pernah. Oke. Belum pernah. Good, good, good. Ini orang yang kita minta bantu untuk gabung-gabungin lagi kerja Jamkesda, Askes, RSUD. Jadi kita pengen betul-betul kayak tadi rujukan semua data. Nah, kita mau kembangkan sampai pengobatan di klinik, di pasar-pasar. Jadi orang udah USG tes langsung data bisa ada. Smart card itu ada banyak for individual data, jadi ada ID-nya. Makanya kita lagi berpikir itu juga sempat kita mau bayar kan, repot bayar itu. Kita nggak sampai pengen inilah, karena ini masih Jakarta. Ini dikit. Alat ini kalau dibeli, maintenance lebih mahal. Sedangkan kalau 2 RSUD digabung, dia rujuk, berarti RSUD ini beli endoskopi, ini mungkin CT scan yang lain. Nah, kita bisa lakukan sebetulnya. Dia nanti penganggaran kami pun satu pintu beli barang di swasta. Kalau sekarang enggak, sekolah beli sendiri, rumah sakit beli sendiri, nganggur, ngabisin waktu rusak, biaya tinggi. Kalau kita di rumah, nggak mungkin dong, pasti berunding kan gitu kan, mau beli apa gitu loh. Kadang-kadang gue ada barang jarang pakai, adik saya punya, udahlah. Bisa contoh yang paling sederhana ya kita ya. Bisa kita jarang keluar negeri, kita beli nggak sih baju dingin segala macam gitu? Enggak. Kalau adik saya keluar negeri boleh nggak mau pinjam baju yang pas kira-kira gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu. Ketika kamu udah sering pergi ya, nanti apa beli? Coba pakai setahun sekali untuk jalan-jalan bawa anak-anak bisa tambah besar punya gitu loh. Ya berarti pinjamnya punya teman yang anaknya nggak pakai gitu, boleh nggak? Itu namanya penghematan gitu loh. Ya kan boleh kan? Saya mau keluar negeri sama anak saya gitu kan, kalau saya nggak punya baju. Recycle ya. Ya dong, kan juga tambah besar gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah, antar sepupu, kereta bayi, Ya, koleksi. kamu masih bagus. Box bayi. Ranjang bayi itu waktu baru menikah aja kita goblok pengen beli ranjang. Waktu baru menikah aja kan wah bikin. Betul lah, semua orang lakukan. Semua pasangan lakukan. Wah persiapan. Udah jadi tidur di ranjang kita juga tuh bayi. Setahun. Itu udah pusing gitu. Itu seperti itu gitu. Habis itu kita over. Nah harusnya seperti sistem ini. Sistem teknologi ini kita bisa tahu mana yang banyak dibeli, mana yang enggak, mana banyak nggak dipakai. Dan ini kita bisa tahu berapa banyak keras HVS yang dipakai seluruh DKI. Kita disiapkan itu data. Jadi saya bisa tahu, ini terlalu boros, nggak bisa. Terus saya cut ini berapa penghematan. Beli pulpen berapa? Ini perlu nggak unit ini beli ini, nggak masuk akal. Begitu dia udah ketemu dia nggak bisa beli, dikunci. Ini kita disiapkan di e-budgeting gitu. Mungkin dalam forum ini Pak, saya juga kami membuka diri sih untuk ada konsultasi. Bukan kami semua tahu, enggak. Tadi misalnya saya ada teman kebetulan itu dia duduk di London di JSMA sendiri. Sebenarnya saya ada share dengan Bu Dewi juga. Mereka kan mau conference di Bali lagi Pak. Apa yang bisa untuk dikembangkan Indonesia itu mungkin di luar Jakarta pun Pak. Itu kalau bisa ada tim, mungkin satu tim. Gak masalah, saya kira nanti Kominfo aja. Kemarin mereka minta satu pembicara, cuman saya belum, ya dia kalau dia bisa pidato bahasa Inggris, tampil di Bali, di Nusa Dua, JSM ini kan worldwide Pak. Karena mereka udah masuk ke perkampungan, jadi petani itu bulan Juni nanam apa, di Bojonegoro itu cocok tanamnya apa, itu semua ditampilkan di Cina. Di Cina itu orang menanam apa, dia tinggal buka Nokia Live, itu dia partnernya, langsung aplikasinya. Oh, bulan segini curah hujan, kamu tanam ke cabai. Dia ikut aja itu sampai ibu yang melahirkan di rumah. Cara menolong itu semua JSMA yang program Pak, lewat Nokia Live yang mereka kerjasamakan itu Pak. Segitu canggihnya Pak. Jadi orang nggak perlu kayak
langsung cara menolong ibu hamil waktu itu ditampilkan. Sudah ya? Ambil. Itu udah sama kayak kemarin yang dari Belanda. Kita terima kok diaspora dari Belanda datang, dia ada satu box, dia nggak mau jual, dia datang ke rumah sakit. Ini bidan aja di perawatan kampung-kampung, langsung dia obatin, ini langsung terhubung dengan rumah sakit dokter. Iya. Satu box aja, Iya. cuma 20 juta ya kira-kira isi. Langsung dia tes tergantung alatnya, Iya. langsung semua dengan telepon di PC langsung kirim datanya. Dia bikin, orang Indonesia yang rancang itu. Dia pakai di Semarang. Nah kita mau pakai di rumah sakit Pulau Seribu, atau yang di kampung-kampung Pulau Seribu. Orang sakit nggak mungkin dong dokter mau tungguin. Bangun puskesmas penduduk terlalu dikit, kan cuma 100-200 penduduk. Nah ini butuh bidan kan, sebenarnya ada bidan kan nggak tahu semua. Nah di situ udah ada prinsip tuh. Iya, itu. Kalau sakit ini Iya, persis. apa, sakit ini apa. Nah waktu dia melakukan tindakan itu, datanya itu Dengan juga bahasa dimonitor. mereka, dengan cara dimonitor mereka. Iya. Jadi masa depan kayak film itu loh, Elysium itu loh. Pernah dengar Oh loh? iya. Ya kan waktu Jawa kena kan anaknya kan kena leukemia itu cewek. Bawa ke luar angkasa. Nah si dokternya itu kan punya perawatan di rumah. Iya. Dia punya perawatan di rumah kan. Nah itu masa depan dunia itu seperti itu. Kesehatan semua itu semua lakukan di rumah. Kamu timbang badan di rumah gitu kan. Kamu cek ke dokter. Kamu tensi kamu. Begitu kamu tensi karena kalau semua udah full wifi. Iya, koneksi. Kayak di handphone ini kan masuk ke langsung wifi. Begitu kamu udah tensi, datamu langsung terkirim ke rumah sakit dokter kamu. Jadi kamu nggak mau cek tensi ke rumah sakit habisin transport kamu. Di Amerika sudah gitu Pak, teman saya punya tinggal taruh jari, nanti dia ada Iya. gated community, dokternya langsung lihat nggak usah kemana. Belanda semua Iya, begitu. betul. Nah dunia Jauh. ke situ. Jadi perusahaan-perusahaan alat kesehatan sudah mengarah ke seperti itu. Dia mini hospital semua. Kita pengen impian kita tuh mau leapfrog ke sini langsung. Kita nggak mau proses. Karena kan dunia udah kesini, dunia udah belajar dari kesalahan dulu kan. Nah kita masa ikutin dia lagi? Ya nggak usah dong, dia udah sampai sini, jangan sampai sini. Manusia gitu, jadi cepet. Jakarta cepet kok ikutin teknologi sudah, cepet banget. Mana ada orang pakai BlackBerry gitu di dunia. Kita ada yang gila. Jadi yang penting udah tahu ya kontak teleponnya. Pak, mungkin Ini untuk mungkin yang jadi Pak, untuk yang PTSP itu di Kominfo tuh hanya jaringan ya Pak, perangkatnya enggak. Jadi kalau Oke. Jadi tekan mereka lagi. Tapi gini aja, kalau Kominfo mendeteksi ada sesuatu yang nggak beres di SKPD, undang mereka di ruangan saya ikut nggak apa-apa. Jadi Kominfo harus punya inisiatif gitu. Kan di lapangan ketahuan kan servernya nggak beres, ini cara ini semua nggak beres nih, kerjanya nggak beres, dia harus butuh beli ini. Kumpul dari lapangan. Jadi tugas Bapak Ibu ini untuk ngajarin orang, kan yang lebih ngerti IT kan ini kan. kita rekomendasikan. Saya lihat server di Badan Arsip paling bagus dibandingkan. Arsip itu bagus. Update itu. Server yang di ya kalah kita lama-lama komen. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Ini nggak dimakan, rotinya bawa aja. Bawa